Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karimatul Jayidah, asal instansi SMA Negeri 1 Kragan, CGP Angkatan 10. Di sini saya bersama dengan rekan sejawat saya, guru mapel bahasa Arab dengan Ibu Anisatul Mu'afa. Assalamualaikum Bu Anisatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan PP saya yang hebat, yang selalu memotivasi saya dalam PGP ini, bersama Bapak Aris Susanto. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Nggih, langsung mawon nggih Pak nggih. Dalam percakapan pasca observasi ini, nanti Bu Anisatul Mu'afa saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang pembelajaran yang Anda terapkan tadi di kelas 12.8 nggih Bu nggih. Nggih, di kelas 12.8. Kegiatan pasca observasi ini untuk mengevaluasi penerapan dan pengembangan bahasa Arab di kelas 12.8. Bagaimana kabarnya Bu Anis? Alhamdulillah. Sehat saya nggih? sehat. Sehat, alhamdulillah. Pertanyaan pertama Bu Anis. Setelah kemarin Bu Anis sudah saya observasi nggih di kelas 12.8. Perasaan Bu Anis bagaimana setelah melakukan pembelajaran bahasa Arab kemarin Bu Anis? Perasaan saya ya alhamdulillah baik. Cuman ya ketika pertama kali masuk merasa agak grogi lah ya, atau canggung, takutnya itu anak-anak belum bisa mengikuti alur pembelajaran yang akan saya terapkan. Jadi tapi alhamdulillah ketika sudah saya terapkan metode dan juga strategi saya dalam pembelajaran, alhamdulillah mereka antusias dan juga senang seperti itu, karena di akhir pembelajaran ketika saya refleksi tanya kepada mereka bagaimana tanggapan mereka, alhamdulillah mereka menjawab senang seperti itu. Senang nggih. Berarti pertama kali perasaan Bu Anis merasa agak canggung nggih Bu nggih. Agak canggung, khawatir nanti pembelajarannya itu sukses apa tidak ngoten nggih. Tapi alhamdulillah setelah pembelajaran berlangsung, pada akhir pembelajaran adanya refleksi dari murid, ternyata beberapa murid atau kebanyakan dari murid tersebut mengucapkan senang nggih, bahagia atas pembelajaran bahasa Arab. Terus yang kedua ini Bu, saya akan bertanya tentang ada kaitannya waktu pertanyaan di praobservasi, yaitu sama Bu, yaitu tentang tentang pembelajaran, area pengembangan pembelajaran apa yang ingin Ibu Anis kembangkan kemarin Bu? Kalau kemarin yang saya ingin kembangkan yaitu maharo kitabah, itu keterampilan menulis Bu, keterampilan menulis mereka ya. Keterampilan menulis Ibu. Yes. Terus tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya karena di sini keterampilan menulis, otomatis mereka, saya ingin agar mereka dapat memahami atau mengenal huruf-huruf hijaiyah pastinya yang pertama. Kemudian yang kedua, merangkai huruf menjadi kata, kemudian kata menjadi kata acak menjadi kalimat sederhana seperti itu. Berarti anak-anak dalam bahasa Arab itu jenengan kasih pertama huruf nggih? Huruf terus digabung menjadi kata digabung lagi menjadi kalimat yang bagus, yang benar, sesuai sempurna dengan susunannya ngoten nggih Bu. Betul sekali. Kalau bahasa Inggris berarti sama dengan grammarnya ngoten nggih Bu. Nggih. Terima kasih. Terus dalam pembelajaran kemarin itu Bu nggih, metode-metode atau langkah-langkah seperti apa yang Ibu Anisatul Mu'afa terapkan dalam pembelajaran bahasa Arab? Untuk langkah-langkahnya otomatis yang pertama kali saya membuat modul ajar. Kemudian saya membuat media pembelajaran. Kemudian saya membuat aplikasi untuk
aplikasi untuk menunjang pembelajaran. ya menunjang pembelajaran mereka itu yaitu aplikasinya berupa quizzes, Ada quizzes, kemudian juga PPT pastinya PPT, kemudian juga model pembelajaran itu berupa ICM, Index Card Match. Indeks card match berarti itu medianya, Bu. Iya, media saya. Medianya berarti memakai indeks card match. Sama jenengan tadi juga sudah memberitahu saya tentang pertama berarti pembuatan modul ajar nggih. Nggih. Terus yang kedua tentang apa? Media pembelajarannya indeks card match yang nanti bisa digunakan untuk dalam pengacakan kata-kata ngoten. Iya. Jadi melalui itu karena indikat match kan itu ya Bu ya saya gunakan kartu. Nah ini kartunya ini berupa dua macam kartu yaitu kartu pertanyaan dan juga jawaban dan jumlahnya sesuai dengan jumlah anak-anak itu, jumlah anak di peserta didik di dalam kelas. Jadi nanti mereka akan saya bagikan itu kartunya, kemudian mereka harus mencari jawaban mana dari kartu mereka dan yang memegang jawaban ini akan mencari soal ini tuh yang mana ya, seperti itu untuk menentukan kelompok mereka masing-masing seperti itu. Iya, paham saya. Berarti nanti ada sepasang kartu. Satu kartu soal, satu kartu jawaban. Di mana sesuai dengan jumlah murid dalam kelas, berarti 36. Iya. Berarti anak-anak tersebut harus mencari tahu jawabannya mana, soalnya yang mana, baru langsung berkolaborasi seperti itu, Bu. Iya. Oke. Jadi yang kedua tadi Bu Ani juga sudah melakukan inovasi-inovasi seperti quizzes, PPT-nya berbentuk kanvas seperti itu, nggih. Karena dalam observasi saya kemarin tuh memang anak-anak juga antusias gitu dalam aplikasi quizzes kemarin tuh loh, Bu. Iya. Nggih. Terus setelah langkah-langkah pembelajaran, otomatis jenengan kan mau memadukan beberapa anak tersebut, apakah ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang terjadi selama pembelajaran? Untuk kendalanya ya ketika mereka mencari pasangan kartu mereka. Jadi ketika mau membentuk kelompok dan jadinya pastinya mereka harus kesulitan, agak sulit gitu loh. Mana ini ya yang ini kelompok saya ini mana jawaban yang untuk kartu saya untuk membuat kelompok itu. Jadi mereka agak kesulitan sehingga ya rame, ricu. Tapi itu yang membuat keseruan di dalam kelas itu gitu loh. Dalam mencari pasangan mereka masing-masing membentuk sebuah kelompok. Berarti hambatannya itu waktu pembagian kelompok itu, nggih. Anak-anak secara langsung membagi sendiri kelompoknya dan harus menemukan antara soal dan jawaban tadi. Baru menjadi satu dalam beberapa kelompok tersebut. Ada situasinya agak ramai berarti Bu. Iya, ramai. Tetapi tetap asik, nggih. Anak-anak tetap semangat kemarin itu. Nggih. Hambatannya sudah, berarti dengan adanya hambatan atau kendala tadi ya Bu, karena anak-anak ada yang ramai, walaupun ramai juga seru, itu berarti rencana selanjutnya Bu Anis itu apa, Bu? Untuk rencana selanjutnya saya ingin ya berinovasi, membuat media-media yang lebih lebih menunjang atau lebih menyenangkan untuk mereka agar pembelajaran juga lebih mudah dan juga tidak membuat mereka kesulitan, seperti itu, lebih menyenangkan. Berarti dalam pencarian media tersebut menurut Bu Anis itu media apa, Bu? Nanti yang bisa dapat dikembangkan untuk anak ini. Media banyak ya, kalau media-media jadi saya sesuaikan dengan materinya. Kalau memang materinya itu contoh seperti istima atau mendengar mendengar gitu, itu kalau saya pinginnya ya pakai seperti media alat telepon, seperti telepon-teleponan seperti itu, kaleng, menggunakan kaleng, ngakit kan bisa. Jadi agar ketika antara peserta didik cewek atau cowok itu kan ada perbedaan sehingga tidak langsung nempel gitu ya, pakai alat gitu. Iya. Bisa. Berarti kalau yang kemarin kan menulis kalau yang tadi menulis pembelajaran bahasa Arab tujuannya dalam writingnya, dalam menulis, berarti jenengan memakai yang kartu indeks card match. Nanti rencana selanjutnya berarti sesuai dengan tujuannya materinya. Jika istima atau mendengar berarti harus membuat media sesuai dengan keterampilannya. Jika mendengar berarti jenengan mau memakai yang kaleng atau gelas aqua seperti itu, Bu. Yang penting antara
anak laki-laki sama anak perempuan itu masih Masih terjaga bisa. ngoten ya? Bisa. Nggih. Terus begini Bu, yang terakhir, setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar tadi nggih Bu nggih, kesimpulan apa yang bisa Bu Anis angkat dari percakapan pasca observasi ini? Di sini ya kesimpulannya saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri dan juga mengetahui kemampuan dari anak-anak peserta didik saya, bagaimana ketika mereka pembelajaran, sehingga saya bisa meningkatkan kembali kemampuan saya dalam pembelajaran dan juga meningkatkan kemampuan pembelajaran dari peserta didik saya nanti. Nggih. Terima kasih Ibu ya, terima kasih atas waktunya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Aris. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Ina. Terima kasih Bu Anis ya, yang hari ini sudah bersedia menjadi volunteer untuk dijadikan rekan sejawat untuk memenuhi tugas dari Mbak Ida yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan guru penggerak ya. Terima kasih Bu Ida yang hari ini sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Dari apa yang disampaikan Bu Ida tadi, pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Anis ya, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kegiatan mulai dari sebelum observasi Bu ya, observasi maupun pengembangan diri dari rekan sejawat sudah dilakukan dengan maksimal. Cuma begini Bu, saya ingin mereview ya apa yang tadi sudah ditanyakan kepada rekan sejawat terkait dengan proses pemantauan supervisi akademik. Kira-kira tadi setelah Bu Ida menanyakan kepada Bu Anis, tujuan dari percakapan ataupun hasil analisis observasi tentang pembelajaran kepada Bu Anis bisa diceritakan Bu kepada kami untuk tujuan dan hasil analisis datanya. Dari hasil observasi saya kemarin dan setelah percakapan pasca observasi ini Pak, yang pertama yaitu karena tujuannya Bu Anis tadi itu peserta didik juga antusias dengan penerapan Indekarmas dalam keterampilan menulis bahasa Arab. Jadi dalam mengembangkan keterampilan bahasa Arab murid, ternyata Bu Anis sudah menerapkan media Indekarmas tadi, dan selain itu juga Bu Anis juga sudah melakukan inovasi-inovasi lain seperti diterapkannya kuisis juga, sehingga anak-anak juga antusias dengan game tersebut. Dan kuisisnya itu ternyata juga seiring dengan atau terkait dengan kosakata yang akan dikasihkan Bu Anis tadi itu. Terus yang kedua, dalam pembagian kelompok mungkin ada hambatan sedikit karena 36 siswa kan banyak nggih Pak nggih. Dan di mana itu anak harus menemukan pasangannya masing-masing. Jadi memang tadi itu dalam observasi di kelas itu juga ada keramaian atau keributan gitu Bu Anis nggih. Tapi nggih alhamdulillah selama pembelajaran juga anak-anak antusias dan seru seperti itu Pak. Iya, sangat menarik Bu yang disampaikan Bu Ida, karena Bu Anis mencoba untuk menggunakan pembelajaran inovatif ya. Itu yang diharapkan dengan Guru Merdeka sesuai dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ya, di mana anak-anak itu harus peka dengan teknologi, karena semua pekerjaan, semua kegiatan zaman sekarang itu semua bisa dikatakanlah kalau anak tidak bisa teknologi itu bisa dikatakan ketinggalan zaman. Dan itu ada tuntutan guru bagaimana bisa memfasilitasi anak-anak agar bisa tahu tentang kondisi zamannya seperti ini. Terus kemudian Bu, tadi setelah Bu Ida melakukan percakapan umpan balik
dengan rekan sejawat, kira-kira bisa disimpulkan tuh area pengembangan. Seperti Bu Ida menanyakan kepada Bu Anis, kira-kira area pengembangan di daerah mana Bu yang perlu dilakukan oleh Bu Anis? Bu Anis. Area pengembangan yang pertama Bu Anis lakukan tadi pada keterampilan menulis gitu, pada keterampilan menulis. Sehingga yang diharapkan Bu Anis juga yang pertama dari huruf, yaitu huruf jer, di mana huruf jer nantinya itu akan digabungkan menjadi beberapa kata, dan beberapa kata nanti secara acak akan disusun kembali secara rapi menjadi satu kalimat sesuai dengan jumlah mufidah yang ada, Pak. Dan selama saya observasi juga, alhamdulillah goalnya itu ternyata anak-anak juga sudah bisa untuk menyusun kalimat, walaupun belum paragraf ya Pak, baru beberapa kalimat, yang penting jumlah mufidahnya sudah benar, strukturnya sudah benar. Dan ya saya juga lupa Pak, ternyata di awal pembelajaran juga Bu Anis Mafa memberikan beberapa ice breaking yang sangat menarik. Ada gerakan-gerakannya, di videonya juga ada Pak nanti. Ya. Terus terus untuk pengembangan diri Bu, mungkin untuk kedepannya bagaimana? Tadi bisa diceritakan Bu, untuk tidak lanjut ke depan yang dilakukan Bu Anis jadi hasil refleksi. Karena dalam penerapan pembelajaran kemarin ada beberapa anak-anak yang masih ribut ya dalam pembagian kelompok. Nantinya Bu Anis akan memilih media atau metode yang sesuai dengan murid atau yang berpihak pada murid. Contohnya tadi seperti jika keterampilannya itu istima atau mendengar, nanti Bu Anis akan mengembangkan pada medianya nanti, walaupun masih tradisional tapi itu juga menarik dengan adanya kaleng-kaleng itu, biar antara laki-laki dan perempuan itu masih terjaga ngoten Pak, dan bisa goalnya itu tercapai, tujuannya tercapai. Dan akan memberikan inovasi-inovasi lain, media pembelajaran yang lain yang mungkin bisa diterapkan dalam istimak nanti. Keterampilan mendengar ya Bu ya. Oke, terima kasih sudah lengkap ya. Tadi saya amati dengan detail kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bu Ida dalam supervisi akademik ini, mulai dari proses observasi, pasca observasi, terus kegiatan pengembangan diri yang akan dilakukan oleh rekan sejawat sudah terpenuhi semua. Dan harapan saya Bu ya, tidak cukup sampai di kegiatan guru penggerak saja, tetapi Bu Ida bisa mengaplikasikannya setelah besok lulus guru penggerak, dan bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan yang belum jadi guru penggerak bagaimana toh teknik pengisian atau penulisan ketika seorang guru itu melakukan supervisi akademik sesuai dengan materi-materi kita yang kita pelajari di modul guru penggerak ya. Terima kasih Bu Anis ya, terima kasih Bu Ida. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk kegiatan selanjutnya saya akan berdiskusi dengan Bu Ida terkait tindak lanjut dari kegiatan atau refleksi dalam kegiatan PI 15 ini ya. Kurang lebih sekitar 10 menit Bu ya. Ini ada waktu untuk refleksi di akhir kegiatan. Selamat siang, terima kasih Bu Anis ya, dan terima kasih Bu Ida. Kita lanjutkan ke sesi penutup ya. Nanti kita cari tempat yang nyaman Mbak ya. Terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Aris. Terima kasih Bu Anis atas waktunya.